sebelumnya kalau kalian yang nemu video ini karena G7F, this is for you. Hai semua, it's me Gaya Nida, dan di video kali ini aku bakal bahas soal Kodak Pix Pro. Aku itu tahun lalu beli Kodak Pix Pro FX45. Ini tuh ada dua jenis ya, ada Kodak Pix Pro FX45 sama kalau nggak salah FX55 deh kalau nggak salah ya. Yang 55 itu perbedaannya katanya sih lebih tajam, terus juga dia itu chargingnya itu bisa pakai kabel. Kalau ini aku masih pakai baterai. Nah ini dia kameranya. Aku pengen bahas kenapa akhirnya aku bisa beli Kodak Pix Pro ini. Awalnya aku tuh kayak kepikiran, kan sebelumnya di video sebelumnya aku udah pernah ngebahas soal Digicam sama kamera vlog nih yang sedang aku pakai sekarang ini. Dan akhirnya aku decide buat beli lagi. Kayak kalian lihat di vlog-vlog aku sebelumnya itu, aku tuh sering banget nenteng ini karena memang aku tuh butuh kamera lain selain kamera Digicam yang aku punya. Nah, Digicam yang aku punya itu pasti punya kelebihan plus minusnya, dan aku tuh nyari sesuatu yang gak ada di kamera sebelumnya, dan aku menentukan di Kodak Pix Pro ini. Dan ceritanya kenapa akhirnya bisa memutuskan buat beli ini, karena aku tuh pengen banget punya wishlist yang kamera-kamera yang belum aku pakai sebelumnya. Kayak contohnya aku waktu itu belum pernah sempat pakai Fuji, akhirnya pakai Fuji, terus nyobain Canon, terus nyobain Sony, terus nyobain Nikon, dan akhirnya aku kesempatan untuk nyobain Kodak Pix Pro ini. Jadi aku pengen nambah list checklist aku buat beli Kodak ini. Di pikiran aku pertama kali pas pengen beli Kodak tuh kayak kepikiran, iya dari kecil tuh aku tuh tumbuh dengan hal-hal yang berhubungan dengan Kodak. Kayak contohnya roll analog tuh pasti kayak mostly ya yang terkenal sampai saat ini tuh Kodak rollnya. Terus juga banyak banget filter yang kayak filternya tuh ngasih tahu ini tuh Kodak. Terus juga kayak kalau misalnya aku ngeliat ke store-store yang sampai saat ini, store-store jadul yang Twin Take sempat foto studio gitu, labelnya pasti Kodak. Jadi kayak memang udah hal itu identik banget dari awal aku kecil sampai sekarang tuh masih identik. Jadi ini tuh bener-bener legend banget buat aku. Satu hal yang bikin aku seneng karena akhirnya aku bisa punya experience nyobain kamera Kodak juga. Jadi gitu guys. Nah, yang kita dapetin di sini adalah boxnya very compact, sama kameranya bener-bener super ringan. Terus apa yang kita dapetin dari sini itu ada kartu garansinya ya, kartu garansi. Terus ini kayaknya kabel data buat mindahin ya file-filenya. Oh lama aku belum pakai ini loh, ini ada kayak buat gantungannya ini, karena beda ya dari kamera yang pada umum. Karena kalau kamera umum itu gantungannya kanan kiri gitu kan, jadi talinya gini. Kalau ini tuh kayak gantungan HP gitu loh. Terus juga buku panduan. Oh ini garansinya ini. Sama ini juga garansi ya. Ini ada apa lagi? Ini instruksi doang kayaknya. Nah itu aja. Mungkin kalau kalian beli yang Kodak Pix Pro FX55 kalian bisa dapetin chargingnya, terus baterainya juga. Kalau ini aku sendiri pakai baterai AA kalau nggak salah ya, baterai buat kamera. Kalau kalian nonton di video sebelumnya aku kasih tahu kalau kalian jangan sampai salah beli baterai kayak aku. Baterai jam itu beda sama baterai kamera, jadi make sure kalian harus cari dulu, nyesuaiin. Aku pakai memori yang 64 GB, ini lumayan banyak ya. Dia pakai buat tripod itu bisa pakai yang ini. Nih, aku pakai yang SanDisk yang 64 GB. Buat tombolnya sendiri ada 3. Ini tombol on off-nya, terus ada tombol record video sama foto di sini. Nah, first experience yang pernah aku alamin pas pakai kamera ini adalah aku tuh kayak ngerasa kayak, kok fotonya nggak works terus sih, kayak maju mundur kayak kalau bahasa Sunda mungkin endat-endut gitu loh, kayak dia kayak ngedetek gitu. Jadi kayak akhirnya ke foto itu tuh karena coba menyesuaikan fokusnya. Jadi kalau misalnya kita fotonya belum fokus nih, dia tuh bakal ngeluarin warna merah gitu. Jadi kayak belum siap, gue belum siap, ibaratnya kayak gitu. Kalau misalnya warna hijau udah bisa
kadang aku kalau minta foto orang kan orang tuh pasti fotonya sat-set karena kita udah hidup di mana teknologi itu bener-bener canggih, kayak foto HP kayak tek 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 tek. Nah, ketika orang tuh fotoin kayak aku minta foto kayak minta foto dong, terus kayak orang tuh kayak kok nggak ke foto sih, padahal itu dia lagi nyobain fokus dulu, which is ini kamera digi cam dan harganya juga masih affordable, jadi menyesuaikan dengan kualitas dong pastinya, jadi nggak bakal bisa secepat itu fokusnya. Jadi harus lebih sabar aja kalau menurut aku nih ya. Kayak contohnya sih sekarang aku mau foto mungkin ya. Oh, ini masih buat video. Aku ubah ke foto gimana? Aku udah lagi foto, tinggal tekan lama. Foto nih, dia warna hijau, udah warna hijau tuh. Ini bisa langsung foto. Di sini tuh ada warna kedipnya tuh warna hijau atau nggak merah. Kalau misalnya merah dia belum siap tuh merah. Dia nggak kedipin merah terus, berarti dia tandanya belum siap, kayak tunggu dulu woy. Nah udah hijau gini kita baru bisa foto nih. Tuh baru bisa foto. Nah mostly aku sukanya pakai blitz karena blitz itu jadi jauh lebih tajam. Kayak judul video ini, kenapa G7X budget friendly, affordable, karena memang ini tuh hasilnya kayak G7X. The reason why I bought this karena aku gak perlu effort buat ngedit ini itu, hasilnya udah unedit, udah cukup cakep, warnanya keluar banget, nyala banget, kayak kode-kode zaman kita kecil, kita ngeliat foto kita kecil kan, mana sempet edit, mana tahu cara edit kayak gimana. Nah itu ternyata dari bawaan kodaknya memang udah cukup bagus, jadi ini sangat worth to buy, my best buy. Best buy aku tahun 2024 itu ini salah satunya, karena aku beli di akhir tahun, which is saat itu belum terlalu rame. Dan di Indonesia tuh waktu itu inget banget aku mau beli itu buat tahun baru, kayak tahun baru punya memori menyenangkan. Kayaknya harganya di 2 juta sekian, sekarang kayak 2 juta, 5, 3 juta karena mungkin udah banyak peminatnya. Saat itu karena masih ngetrennya di luar negeri, jadi pilihan warnanya juga cukup dikit, kayak cuman warna putih sama biru sama merah. Yang aku pengen warna hitam justru nggak ada, jadi aku harus milih di antara itu, kayaknya yang lebih minimalis dan masuk ke semua hal aku itu yaitu putih. Dan sekarang udah ada yang warna silver. Nah yang silver itu setahu aku dari tahun lalu tuh memang di luar negeri itu udah ada yang warna silver, dan itu tuh bukan keluaran baru ya setahu aku, karena ini kan kameranya sebenarnya udah lama juga. Cuma maksudnya produksian barunya tuh udah ada yang warna silver, dan di Indonesia sekarang udah ada sih yang aku yang warna silver ya. Kalau kemarin pas aku beli itu masih ada pilihannya, cuma yang kayak merah, putih, hitam, sama biru yang pop colors gitu. Cuman karena aku butuh yang kayak buat tahun baru, ngejar waktu juga dan pre-order terus ada pengiriman tahun baru, kayaknya nggak memungkinkan, jadi aku decide buat beli yang warna putih. Tapi aku senang juga sih sama warna putih ini. Nah aku taruh stiker kayak gini. Kalau sebelumnya kan ngeliat di short aku sempet ngedecorate kamera. Nah salah satunya yang aku dekor juga dan aku sempet spill duluan di short itu kamera yang ini. Akhirnya jujur kesampaian buat video ini, karena kemarin-kemarin pengen banget secepatnya buat video ini, karena pasti banyak juga yang nyari. Soalnya pas aku beli itu cepet banget sold outnya, jadi kayak pas aku beli itu transisi antara orang-orang belum tahu dan orang-orang yang akhirnya tahu kayak oh ternyata ada G7X affordable, budget friendly, kayak saat itu jadi kayak boom, susah buat nyarinya. Ini dia Kodak Pix Pro FX45. Saran aku kalau kalian punya budget lebih, mungkin better beli yang Kodak Pix Pro FX55 yang udah ada chargingnya, jadi mungkin lebih irit. Cuman buat experience aku sendiri sebenarnya perbedaannya tipis ya dari harganya. Cuman aku pas waktu itu mikirnya karena aku punya digicam yang pakai baterai juga, dan aku ngerasa nggak masalah dengan itu. Kayak aku di pelosok banget pun aku tetap dapet baterainya. Kayak kemarin pas di Turki aku beli baterai baru juga gitu. Jadi kayak nggak punya kesulitan untuk beli baterai, dan menurut aku pribadi lebih tahan pakai baterai ini karena kan kayak dia baterainya kan sekali pakai, jadinya dia tahannya lebih lama daripada yang daily use gitu, yang kayak aku balik dari suatu tempat terus harus ngetes lagi. Jadi aku lebih prefer buat beli yang pakai baterai. Nah kebetulan banget kan aku kan waktu pas beli ini yang kayak aku ceritain tadi, aku beli kebetulan setelah buat tahun baru, tujuannya taunya dapat ajakan dari kakak buat kerja di Turki untuk beberapa hari. Terus aku kan jadi bawa kamera ini, dan jadi first impression aku saat pakai kamera ini tuh bener-bener pas lagi di Turki, dan hasilnya kayak gini.
Menurut aku tuh jadi lebih hemat waktu karena nggak diedit sama sekali, udah cukup menyala warnanya sesuai warna Kodak. Dan ini adalah satu kayak apa ya, kamera yang aku dikasihkan ini buat kamera foto-foto ya. Aku belum sempatnya video-videoin pakai kamera ini, cuman aku suka banget sama warnanya. Terus juga user friendly banget, gampang dipakai, yang jelas compact karena dia bisa masuk ke semua tas aku, mau sling bag yang ukuran mini atau enggak sling bag ukuran besar, obviously itu udah jelas banget bisa masuk. Jadi bener-bener aku sering bawa kemana-mana. Pas waktu aku di Turki itu aku bawa dua kamera. Dua kamera. Kamera vlog yang lagi aku pakai ini sama kamera si ini. Nah ini tuh aku gantelin, jadi pakai aku DIY gantungan karena gantungan saat itu nggak ada gantungan yang kayak gantungan buat kamera kecil kayak gini. Aku masukin, terus karena kebetulan jaket-jaket aku tuh yang pada dalamnya ada si sakunya gitu, jadi aku masukin ke saku, terus yang kamera ini aku pegang, jadi kayak setiap every moment kayak bisa cikrek dan hasilnya bener-bener bagus-bagus banget menurut aku ya. Menurut aku, kalau kalian nyari video ini karena kalian decide untuk beli apa enggak, ini worth it banget buat kalian karena dari hasilnya udah maksimal banget. Menurut aku ini hasilnya ngelebihin dari budget itu sendiri. Bahkan kalau kalian nemuin video ini gara-gara pengen nyari G7X tapi yang harganya affordable, this is the answer karena bener-bener hasilnya juga mirip banget. Jadi kalian nggak perlu edit touch up lagi karena udah hasil dari kamera ini udah cukup maksimal banget. Kalian bisa dapetin ini di marketplace. Oke, sorry tadi kameranya overheat, jadi aku ini coba record lanjutan lagi buat closing. Nah, jadi kalau kalian mau nyari kamera ini bisa nemuin di marketplace kesayangan kalian, tadi Shopee, di Tokopedia, atau di Blibli. Tadi sempat aku cek juga ada, kalian bisa langsung beli. Di next videonya kita bakal bahas camcorder yang aku fokusin memang buat video, tapi nanti bakal aku jelasin di next videonya karena ini affordable kalau kalian nyari yang buat video. This is video for you guys, nanti nonton ya. Segitu ya video aku kali ini, so see you.